Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Jemaat GKII Sinar Kasih Tabanan. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, darah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau menari, kami mau memuji nama. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus pulihkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus pulihkan daku, ku dijadikan baru. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus pulihkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Baru. Bapa, kami bersyukur darah-Mu telah menyucikan kami, membebaskan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, supaya kami layak untuk menghadap tahta-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ibadah kami jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri.
Mari dengan sikap yang benar kita nyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Akan tiba waktunya, bumi akan berlalu. Bulan tidak bercahaya lagi. Mungkin langit akan bergoncang, bahkan matahari tidak akan bersinar lagi. Tetapi syukur puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, karena semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Kita akan naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan. Biar bumi akan berlalu. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan, Yesus cinta kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Mariana Susanti MTH. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita bisa menghidupi setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, sehingga firman itu akan hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan
namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita nyatakan kerinduan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, bahkan menjadi pelita bagi kami untuk menerangi setiap jalan kami. Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi saya sampaikan, 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah,
pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat yang ke-20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan dari ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulanglah kiranya nyawa anak ini dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema yang saya berikan adalah mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa tema ini saya angkat? Karena kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 sampai sekarang belum berakhir. Bahkan kita melihat ada begitu banyak orang yang mengalami kecemasan, mengalami rasa takut, bahkan tidak sedikit stres oleh karena pandemi ini, saudara. Bagaimana tidak? Kita bisa melihat bersama, ada begitu banyak orang yang di PHK, ada begitu banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Masalah ekonomi menjadi satu masalah yang besar di dalam rumah tangga. Kemudian sedikit-sedikit ketika kita keluar kita takut. Kita takut menghadapi bahaya corona ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak pergumulan membuat kita memerlukan mujizat setiap hari. Itu sebabnya saudaraku, kita akan melihat dan kita akan belajar bersama-sama
bahwa mujizat itu masih ada. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup yang sulit, bahkan sangat sulit sekarang ini saudara, kita tahu bahwa virus ini sangat luar biasa. Sudah ada virus varian-variannya, ya seperti makanan saja ya, ada varian-variannya. Yang terakhir adalah varian Delta. Dan ini sangat luar biasa sehingga pemerintah memberlakukan PPKM. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak menemui jalan keluar atas persoalan kita, maka mujizat adalah sesuatu yang diharapkan. Banyak orang yang terkapar di rumah sakit saat ini. Banyak orang yang sedang datang kepada Tuhan dan berdoa, mohon penyembuhan, mohon mujizat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang takut menghadapi dunia ini. Banyak orang yang berpikir apakah dunia ini masih bisa kita lalui bersama. Bagaimana ke depan kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bagi kita, jangan takut, mujizat masih ada. Itu artinya bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas atas situasi yang terjadi saat ini. Bahkan mungkin saat ini sekarang saudara mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau melihat seorang perempuan, janda lagi, punya anak satu. Dia menemukan mujizat dari Tuhan. Bagaimana mujizat dapat terjadi? Saudaraku, kita akan melihat bersama dari ayat ini. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Saudaraku, perhatikan kata Nabi Elia pada di dalam ayat yang ke-13 ini. Ada kata jangan takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan? Bagaimana mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita miliki adalah jangan takut. Perkataan ini mungkin untuk sebagian orang berkata, bagaimana bisa kita tidak takut dengan situasi dan keadaan? Saya tidak bisa makan, saya tidak bisa bekerja, saya tidak punya apa-apa. Bagaimana saya berkata saya bisa tidak takut dengan situasi ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia di sini meminta dibuatkan sepotong roti. Tentunya kalau kita pikir ya, dalam cerita, dalam ayat sebelumnya sudah disampaikan bahwa dia hanya punya segenggam tepung ya. Segenggam tepung saja, dan itu cukup untuk dia dan anaknya. Sekarang Nabi Elia minta supaya dia dibuatkan dulu sepotong roti. Mungkin di dalam pikiran Elia tahu bahwa ada rasa khawatir yang muncul di dalam diri janda ini. Walaupun dia tidak ucapkan itu, tetapi ada keraguan. Bagaimana kalau saya berikan itu kepada Elia, kepada Nabi Elia, maka saya dan anak saya tidak makan. Hanya cukup segenggam saja, hanya cukup untuk mereka berdua saja, dan mungkin untuk mereka berdua setengah-setengah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi Elia menguatkan perempuan ini dan berkata, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini juga pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika muridnya berada di danau. Ya, dia mengalami gelombang angin sakal. Tuhan juga berkata, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan, perkataan Nabi Elia ini memberikan satu keyakinan kepada janda ini. Bahwa apa? Jangan
takut atau khawatir atas apa yang kita alami saat ini. Kekurangan atau masalah yang sedang kita alami harus kita jalani dengan hati yang tenang, saudara. Kenapa? Karena kekhawatiran atau ketakutan di dalam diri kita itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Justru akan menambah masalah. Orang yang takut, makanya orang yang kena corona gitu ya, atau kita sering disampaikan bahwa tetaplah tenang, jangan panik, jangan takut. Karena itu akan membuat badan kita ini lemah, membuat kita menjadi tidak berdaya, membuat pikiran-pikiran kita tidak jernih. Ya, banyak orang yang sakit, bukan sakit corona ya, malah justru karena situasi ini banyak orang yang kena sakit. Karena apa? Kalau kita tidak tenang pikiran kita, karena penyakit itu banyaknya datangnya dari pikiran. Jadi kalau kita tidak tenang pikiran kita tidak tidak merasa nyaman, maka kita akan kacau pikiran kita. Sehingga memunculkan pikiran-pikiran yang jelek. Sehingga tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas karena kekhawatiran di dalam dirinya. Banyak orang yang kena asam lambung, saudara, gara-gara ketakutan, gara-gara kekhawatiran, gara-gara kecemasan yang terjadi. Ya, saudaraku, suami saya punya pelayanan di YouTube-nya itu adalah untuk menolong orang-orang yang asam lambung, karena dia juga mengalami asam lambung. Ya, lama dia mengalami asam lambung, hampir 1 tahun lebih. Ya, dari pengalaman-pengalaman dia menemukan bahwa pikiranlah yang membuat dia asam lambung itu terus kumat. Jadi dia membantu orang-orang yang terkena asam lambung. Jadi sudah banyak, saudara. Saudara bisa juga mengunjungi channelnya juga bisa di YouTube. Salam Sehat ya. Dia melakukan pelayanan itu mendoakan orang-orang yang sakit asam lambung, yang terkena asam lambung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang sakit seperti itu sehingga banyak orang yang mengalami takut mati. Suami saya sering ditelepon malam-malam, "Pak, saya takut mati." Ya, sehingga seringkali asam lambungnya itu kumat, dan tidak sedikit orang yang sampai mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk mengurusin asam lambung itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika janda ini diperhadapkan dengan masalah seperti itu, dia juga merasa khawatir. Tapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus tenang dalam menghadapi segala situasi dan keadaan yang kita alami. Karena dengan ketenangan kita dapat berdoa kepada Tuhan. Dengan ketenangan kita dapat kembali. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dan khawatir karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan demikian. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang Elia katakan kepada janda ini, bahwa pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Jadi saudaraku, Elia berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudaraku, apapun masalah kita, apapun situasi dan keadaan yang kita alami saat ini, Tuhan mau katakan, jangan takut. Yang kedua saudaraku, bagaimana mujizat dapat terjadi? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana mujizat dapat terjadi? Pegang janji Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Elia menyatakan janji Tuhan kepada janda ini. Tanpa keraguan kita lihat bahwa janda ini pun melakukannya. Di dalam ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya janda ini tidak mau melakukannya, tentu tidak akan terjadi mujizat itu. Kita bisa lihat di sini bagaimana perempuan janda ini dia pegang janji Tuhan. Tuhan sering berjanji bagi kita saudara. Bahkan janjinya di dalam firman-Nya ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca setiap hari Alkitab ini, membaca renungan setiap hari bersama dengan Tuhan, saudara akan lihat bagaimana janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Dan itu pun pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini tanpa keraguan, ia melakukan apa yang Elia perintahkan. Karena apa? Karena dia memegang janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang kita alami mungkin belum berubah menjadi lebih baik. Kita lihat saat ini, walaupun banyak orang yang sudah menerima vaksin, tapi corona pun belum berakhir, belum pergi dari negeri ini. Tapi saya mau katakan bagi kita, peganglah janji Tuhan. Jika Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan janjinya kepada kita bahwa hari esok itu akan penuh dengan harapan. Oleh karena itu peganglah janji Tuhan di dalam hati kita. Jangan lepaskan apa yang telah Tuhan janjikan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 29, ayat yang ke-11, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu saya mau katakan bagi kita, siapapun kita, apapun keadaan kita saat ini, mujizat itu masih ada. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Pegang janji Tuhan. Ketika dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dia melakukan apa yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah melepaskannya. Anak-anak muda yang mungkin saat ini belum dapat jodoh, saudaraku, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan akan memberi masa depan yang indah bagi kita. Jadi jangan khawatir. Situasi ini mungkin sangat sulit saat ini. Kita mau kemana-mana sulit, mau mencapai impian kita mungkin sulit. Tapi saya mau katakan bagi kita, pegang janji Tuhan. Dia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Sama seperti janda ini. Dia memegang janji Tuhan lewat perkataan Elia, bahwa kamu tidak akan mengalami hal-hal yang sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat indah dan luar biasa sekali. Apapun keadaan kita saat ini, pegang janji Tuhan. Mujizat Tuhan akan diberikan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimanakah mujizat itu terjadi? Di dalam ayat yang ke-15 dan 16 kita akan lihat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa yang ketiga, melangkah dengan iman. Tadi yang pertama, jangan takut. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga,
melangkah dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan janda itu tidak membantah sedikit pun apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia melakukan dengan penuh keyakinan. Dia yakin bahwa Tuhan benar-benar ada dan akan melakukan hal yang baik bagi kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang akhir-akhir ini mulai berkata bahwa tidak sedikit orang yang berkata Tuhan tidak ada. Kemanakah Tuhan? Mengapa kita sudah berdoa kepada Tuhan? Mengapa kita sudah sampaikan sesuatu kepada Tuhan? Tapi tidak juga selesai-selesai masalahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janda ini, dia tetap berpegang bahwa Tuhan ada. Keyakinan imannya membuahkan hasil. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dalam berbagai kehidupan, lewat masalah hidup kita yang mungkin belum dijawab sampai sekarang doa-doa kita? Mungkin orang yang sudah berdoa bertahun-tahun sampai sekarang belum ada jawaban. Mungkin sekarang saat ini kita sedang bergumul mengenai sakit penyakit yang bertahun-tahun kita sudah mohon Tuhan sembuhkan tapi tidak disembuh-sembuhkan juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini bisnis saudara porak-poranda akibat situasi dan keadaan pandemi ini. Bisnis tidak berjalan dengan baik. Saudaraku, mari kita kembali melihat pada firman ini. Saya yakin jika janda ini tidak melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan oleh Nabi Elia ini, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elia, tentu tidak akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Tentu perempuan ini tidak akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tapi dia berani melangkah dengan iman. Sama seperti Abraham, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk keluar dari negerinya, menuju negeri yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham taat, Abraham melakukannya, dia melangkah dengan imannya. Walaupun dia tidak tahu di situ mau ngapain, di tempat yang baru dia mau seperti apa, tapi dia tetap melangkah dengan iman. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang akan selalu menepati janjinya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan. Lakukan yang baik, bahkan lakukan dengan konsisten. Jangan hanya hari ini saja kita lakukan, tapi seterusnya kita lakukan. Melangkahlah dengan iman. Hari-hari ini saya mau mengajak kita untuk melangkah dengan iman. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak bisa prediksi. Pemerintah beberapa waktu yang lalu memprediksi bahwa di tahun 2022 sudah selesai semuanya. Tapi nyatanya apa? Belum juga, malah tambah parah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melangkahlah dengan iman di dalam hidup kita. Pada saat melangkah dengan iman, mujizat terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kepada firman ini. Jangan kita menyerah. Jangan kita pernah mengalah dengan situasi ini. Jangan kita pernah menyerah atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi ini sebenarnya adalah seizin Tuhan. Atas sepengetahuan Tuhan. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebenarnya merupakan ujian bagi kita. Untuk kita lebih lagi dan lebih lagi dekat kepada Tuhan. Saudaraku, dengan mencontoh janda di Sarfat ini, perempuan ini tidak takut sama sekali. Sehingga Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupannya. Memegang janji Tuhan dan melangkahkan kaki kita dengan iman, saudara. Maka kita akan dapat berjalan
lebih kuat lagi, lebih lagi, dan mujizat kita akan terima di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apa yang menjadi persoalan kita saat ini? Apa yang sedang menyesakkan hati kita saat ini? Apa yang sedang membuat kita tertekan akhir-akhir ini? Saudara, ingatlah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, bahkan dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, memberi keselamatan yang kekal bagi kita. Karena itu mari kita bersama-sama saudara, lebih yakin lagi, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mujizatnya masih ada. Karena itu tetaplah berpegang kepada firman-Nya. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Mari kita melangkah bersama-sama dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Jangan lepaskan iman kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama hari ini. Kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa untuk kita. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala kita. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Kita mengingat karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita tahu Dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu bagi kami. Akhir-akhir ini kami merasa khawatir, cemas, takut, dan kami merasa tertekan dengan situasi ini. Tapi kami punya Tuhan. Kami diingatkan kembali melalui firman ini. Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang begitu baik bagi kami. Tuhan yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Kalau dulu Tuhan sudah selamatkan kami percaya hari ini dan seterusnya Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk melangkah di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak tidur. Kami tahu Tuhan tidak diam, tapi Tuhan terus berkarya bagi kami. Karena itu Bapa di surga, kami membuka hati kami. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, selidiki setiap hati dan pikiran kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami semakin dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan iman kami di dalam Tuhan. Tetapi kami lebih lagi dan lebih lagi untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, berkatilah perjamuan kudus ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, tolong kami ketika kami mengambil bagian di dalamnya. Kami percaya Tuhan sudah memberi kelegaan bagi kami. Kami telah menerima kekuatan yang dari Tuhan. Kami menerima anugerah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan kudus ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Silakan persiapkan perjamuan kudus kita. Mari persiapkan roti dan anggur kita. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang
menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan, melalui perjamuan kudus kita memperingati kematian Tuhan. Melalui perjamuan kudus ada satu tanggung jawab kita, yaitu untuk memberitakan kematian Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan yang ketiga, selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita siap untuk menerima perjamuan kudus ini? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Mari secara pribadi kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan bersyukur pada Tuhan, mari kita akan makan roti ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan yang ada di tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan bersyukur pada Tuhan, mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, menolong setiap kami, memberi kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami mengambil bagian di dalamnya, kami diberi kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang sedang bersedih dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Karena itu ya Bapa, ajar kami untuk menghormati pengorbanan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kuatkan setiap kami Tuhan untuk melangkah di hari-hari kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus berkuasa. Engkau berkuasa atas kematian. Engkau pun berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala anugerah-Mu bagi kami dalam persekutuan kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami tahu bahwa segala persoalan-persoalan kami, Tuhan sudah memberi jalan keluar yang terbaik bagi kami. Tuhan, jika ada di antara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami percaya, ajar kami terus untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jika saat ini Tuhan, ada jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan kiranya Tuhan, melalui pekerjaan yang Tuhan berikan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Jika saat ini Tuhan,
ada di antara kami yang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan atas situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjamah, Engkau menolong hamba-hambamu ini ya Tuhan. Sehingga kembali diberikan kekuatan untuk melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, jika saat ini ada jemaat-Mu yang mengalami pergumulan yang berat oleh karena masalah ekonomi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keyakinan bahwa Tuhan pelihara kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan hadir dan memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dan kiranya Tuhan terus berkarya atas kehidupan mereka. Dan ajar terus untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong setiap kami, agar biar segala sesuatu yang kami lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Baik melalui pujian, doa, firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang pada Yesus Kristus, serta kekuatan Roh Kudus Tuhan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Amin.